Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Wisnuwardana. Di sini saya akan mempresentasikan ya modul 16 yaitu network di bagian 16.1 security threat vulnerability. Nah, kebayang nggak sih kan di dunia digital itu ancamannya mirip banget gitu kan sama dunia nyata gitu kan. Secara umum itu tuh ada 4 gitu kan jenis ancaman. Yang pertama itu uh, information theft ya. Ini ibarat maling nyolong dokumen rahasia perusahaan gitu kan, atau data pelanggan buat dijual lagi gitu. Nah, lalu yang kedua data loss and manipulation. Nah, pernah kita lihat website yang tiba-tiba tampilannya dihack atau database-nya dihapus, ini termasuk kategori perusahaan data. Lalu ada identity theft gitu kan. Nah, ini yang paling ngeri gitu kan. Pelaku itu nyolong username dan password kita gitu kan. Terus pura-pura jadi kita buat nguras saldo atau nipu orang lain gitu. Lalu ada keempat disruption of service. Ini ibarat ada segerombolan orang ya yang nutupin pintu masuk toko kita gitu kan. Jadi pembeli asli ini nggak bisa masuk gitu kan. Di dunia IT ini sering disebut dengan serangan DDoS gitu kan, yang bikin server lumpuh. Lalu yang kedua ada type of vulnerability. Kalau tadi kita bahas malingnya, nah sekarang kita bahas jendela yang lupa dikunci alias celah keamanannya. Nah, celah ini dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama technological vulnerability ya. Nah, ini murni kelemahan dari teknologinya. Misal kelemahan bawaan pada sistem operasi OS atau bug pada protokol TCP/IP gitu kan. Makanya kita disuruh rajin update atau patching. Nah, kedua ada configuration vulnerabilities. Nah, ini biasanya gara-gara adminnya teledor gitu kan. Misal router masih pakai password default gitu kan, kayak admin 123 atau port jaringan yang nggak kepakai itu dibiar nyala gitu kan. Lalu ada security polisi vulnerability ini terjadi kalau perusahaan nggak punya SOP yang jelas. Jadi boro-boro aman gitu kan. Aturan buat ganti password setiap bulan aja nggak ada gitu kan. Akhirnya karyawan bikin password asal-asalan. Lalu selanjutnya ada physical security. Nah, eh, banyak orang terlalu fokus gitu kan pasang antivirus atau firewall gitu kan. Tapi lupa sama satu hal yang super penting gitu kan, keamanan fisik gitu kan. Bayangin percuma password kalian susah ditebak kalau hackernya tuh bisa langsung masuk ke ruang server dan nyabut kabelnya gitu kan. Lalu ancaman fisik ini ada 4 macam ya. Eh, ada hardware threat ya. Itu risiko perangkat dicuri atau dirusak secara fisik. Lalu ada environmental, masalah lingkungan, kayak road server yang kepanasan karena AC mati atau malah kebanjiran gitu kan. Yang ketiga ada electrical, yaitu listrik yang nggak stabil, tiba-tiba mati lampu, atau kesambar petir. Solusinya wajib pasang genset atau UPS gitu kan. Yang keempat ada maintenance, ini resiko karena perawatan sembarangan ya, kayak kabel digigit tikus atau alat ditaruh di tempat yang gampang tersenggol gitu kan. Lalu selanjutnya ada udah ya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita selanjutnya masuk ke 16.2 yaitu network attack atau yaitu serangan jaringan teman-teman. Oke, jadi di bagian saya kali ini yaitu menjelaskan di 16.2 itu tentang serangan jaringan. Kita masuk ke jenis-jenis malware. Jadi topik sebelumnya kan udah ngejelasin kan gimana jenis-jenis ancaman jaringan dan kerentanan yang kemungkinan terjadi ancaman tersebut. Nah, pada topik ini kita akan ngebahas lebih detail tentang bagaimana pelaku itu pengancaman mendapat akses ke jaringannya atau kok bisa dia ngebatasin akses pengguna yang berwenang gitu. Jadi, malware itu adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Ini adalah kode atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk merusak dan mengganggu, mencuri, atau melakukan tindakan buruk
atau ilegal pada data host atau jaringan. Nah, kalau virus komputer adalah dia jenis malware yang menyebar dengan menyisipkan salinan dirinya sendiri dalam dan menjadi bagian dari program lain gitu dia. Lalu si virus ini menyebar dari satu komputer ke komputer lain. Dia meninggalkan infeksi saat dia berpindah. Jadi tingkat keparahan virus ini dapat bervariasi, kayak dari efek yang sedikit mengganggu hingga merusak si data atau perangkat lunak dapat menyebabkan kondisi penolakan layanan atau DOS. Lalu ada kedua cacing, yaitu worm komputer, mirip dengan virus karena keduanya mereplikasi salinan fungsional dari diri mereka sendiri dan juga dapat menyebabkan jenis kerusakan yang sama. Berbeda dengan virus, dia membutuhkan penyebaran file host terinfeksi. Worm juga adalah perangkat lunak mandiri dan dia nggak memerlukan program host atau bantuan manusia. Lalu ada kuda Trotoya. Trojan horse ini adalah jenis malware yang lain yang dinamai berdasarkan kuda kayu yang digunakan orang Yunani itu loh untuk menyusup ke Troya. Jadi ini adalah perangkat lunak berbahaya yang kayak sah gitu loh. Penggunanya biasanya itu ketipu kayak untuk ngebuat si ngejalaninnya dia di sistem mereka. Jadi setelah diaktifkan dia dapat ngelakuin kayak berbagai serangan pada host, mulai dari ngeganggu pengguna dengan jendela pop-up itu yang berlebihan atau kayak ngubah desktop lah hingga merusak host. Lalu kita lanjut masuk, sini ada serangan pengintaian. Nah, jadi selain serangan kuda berbahaya, kita juga dapat menjadi sasaran berbagai serangan jaringan. Serangan jaringan itu kayak dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama serangan pengintaian atau penemuan dan pemetaan sistem, layanan atau kerentanan. Lalu ada serangan akses yang kedua, yaitu memanipulasi data, lalu akses sistem atau hak akses penggunanya tanpa izin. Lalu yang ketiga ada penolakan layanan, yaitu penonaktifkan atau kerusakan jaringan sistem atau layanan. Lalu kita masuk ke serangan akses. Serangan akses ini dia mengeksploitasi kerentanan yang diketahui dalam layanan autentikasi, layanan FTP, dan layanan web untuk mendapatkan akses ke akun webnya yang basis datanya itu rahasia dan informasinya itu sensitif. Jadi serangan akses ini kayak memungkinkan individu dia untuk mendapatkan akses tanpa izin ke informasi yang tidak berhak mereka lihat. Jadi kayak punya pribadi orang lah gitu. Lanjut kita masuk ke serangan penolakan layanan. Oke. Jadi serangan penolakan layanan atau DOS adalah dia bentuk serangannya yang paling banyak dipublikasikan di umum dan termasuk yang paling sulit untuk dihilangkan karena kemudahan implementasinya dan potensi kerusakan yang signifikan. Serangan DOS itu kayak dia layak ngedapetin perhatian dari khusus administrator keamanan, perlu diperhatikan karena serangan DOS ini memiliki banyak bentuk. Kayak akhirnya itu serangan ini ngecegahin orang yang berwenang menggunakan suatu layanan dengan mengonsumsi sumber daya sistem. Nah, untuk membantu pencegah serangan DOS, kita selalu penting untuk memperbarui sistem operasi kita dan aplikasi dengan pembaruan keamanan terbaru seperti itu. Nah, ini ada di gambarannya. Seperti itu. Oke, lanjutnya kita masuk ke 16.3 yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Nandari Samadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian saya di modul 16, yaitu tentang dasar-dasar penggunaan jaringan, dan bagian saya adalah di 16.3.1, yaitu pendekatan pertahanan berlapis. Nah, teman-teman, jadi untuk mengurangi serangan jaringan, kalian itu harus terlebih dahulu mengamankan perangkat termasuk router, switch, host, dan sebagainya. Lalu, untuk keamanan ini membutuhkan kombinasi perangkat dan layanan jaringan yang bekerja secara bersamaan. Jadi, semua perangkat jaringan, termasuk router, switch, dan lainnya, itu akan diperkuat keamanannya seperti yang ditentukan pada icon yang ada pada gambar masing-masing di perangkat ini.
Jadi ini menunjukkan bahwa perangkat tersebut telah diamankan untuk mencegah pelaku ancaman mengakses dan merusak perangkat, teman-teman. Ini internet, ini VPN. Ini firewall, ini ada IPS, server AA. Ini yang rentan biasanya untuk jadi serangan ya. Tuan rumahnya. Jadi ini teman-teman, untuk VPN itu digunakan untuk menyediakan layanan yang aman dengan situs perusahaan dan dukungan akses jarak jauh untuk pengguna jarak jauh menggunakan terowongan terenkripsi yang aman. Kalau firewall AES ini perangkat khusus yang menyediakan firewall stateful. Ini memastikan bahwa lalu lintas internet dapat keluar dan kembali, tetapi lalu lintas eksternal tidak dapat memulai koneksi ke host internet internal. Jadi IPS di sini ada juga untuk memantau lalu lintas masuk dan keluar untuk mencari malware-nya. Kalau ESA atau WSA itu menyaring spam dan email mencurigakan. Kalau server AA ini berisi data yang aman yang mencatat apa saja yang berwenang mengakses dan mengelola perangkat jaringan. Kita lanjut ke 16.3.2 yaitu buat cadangan. Nah, kita harus melakukan pencadangan konfigurasi dan data perangkat. Jadi, salah satu cara paling efektif untuk melindungi dari kehilangan data, teman-teman, adalah membuat pencadangan konfigurasi. Jadi, pencadangan ini adalah data menyimpan salinan informasi di komputer ke media cadangan yang dapat dilepas dan disimpan di tempat yang aman. Perangkat infrastruktur harus memiliki cadangan file konfigurasi dan citra iOS pada server file FTP atau sejenisnya. Jadi, jika komputer atau perangkat keras router mengalami kegagalan, data atau konfigurasi dapat dipulihkan menggunakan salinan cadangan. Seperti itu. Kita lanjut ke 16.3.3 yaitu peningkatan pembaruan dan patch. Nah, cara paling efektif untuk mengurangi serangan worm adalah dengan mengunduh pembaruan keamanan dari vendor sistem operasi dan penambalan semua sistem yang rentan. Mengelola banyak sistem melibatkan perbuatan citra perangkat lunak standar yang diterapkan pada sistem baru atau yang ditingkatkan. Namun, persyaratan keamanan berubah dan sistem sudah diterapkan mungkin perlu diinstalasi tambalan keamanan yang diperbarui. Kita lanjut ke 16.3.4 atau 16.3.4 ya. Di sini ada autentikasi, otorisasi, dan akuntansi. Jadi, semua perangkat jaringan itu harus terkonfigurasi secara aman untuk hanya memberikan akses kepada individu yang berwenang. Layanan keamanan jaringan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi AA atau AAA menyediakan kerangka kerja untuk mengatur kontrol akses pada perangkat jaringan. Jadi, AAA adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan autentikasi. Tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan otorisasi, dan membuat catatan apa yang dilakukan selama mereka berada di sana. Konsep AA ini mirip dengan menggunakan kartu kredit. Ketika kartu mengidentifikasi siapa yang menggunakannya, berapa banyak yang dapat dibelanjakannya, pengguna tersebut dapat dibelanjakan pengguna tersebut dan mencatat barang apa saja yang dibeli pengguna. Jadi di sini ada contoh gambarnya untuk contoh kartu yang dimaksud. Siapakah Anda dilihat dari nomornya. Otorisasi adalah kredit limitnya, berapa banyak yang Anda belanjakan. Lalu akuntansi, kamu membelanjakannya untuk apa. Nah ini tercatat pengeluaran dari pembelanjaan di kartu kredit tersebut. Kita lanjut ke 16.3.5 yaitu firewall. Firewall ini salah satu alat keamanan paling efektif yang tersedia untuk melindungi pengguna dari ancaman eksternal. Firewall melindungi komputer dan jaringan dengan mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan masuk ke jaringan internal.
firewall ini adalah jaringan berada di antara dua jaringan atau lebih, teman-teman. Jadi dia kayak tembok. Dia mengontrol lalu lintas di antara jaringan tersebut dan membantu mencegah akses yang tidak sah. Misalnya topologi atas pada gambar ini ya, topologi ini. Ini topologi firewall dengan DMZ. Kalau ini pengoperasian firewall ini. Kita lanjut ke 16.3.6 yaitu jenis-jenis firewall. Nah, teknik-teknik ini ada beberapa macam ya. Ada penyaringan paket, ini mencegah atau mengizinkan akses berdasarkan alamat IP atau MAC ya. Terus penyaringan aplikasi, mencegah atau mengizinkan akses oleh jenis aplikasi tertentu berdasarkan nomor port. Penyaringan URL, mencegah atau mengizinkan akses situs web berdasarkan URL atau kata kunci tertentu. Selanjutnya ada inspeksi paket stateful atau SPI. Paket yang masuk harus merupakan respon yang sah. Jadi terhadap permintaan dari host internal. Jadi paket yang tidak diminta akan diblokir kecuali diizinkan secara khusus. SPI juga dapat mencakup keamanan untuk mengenali dan menyaring jenis jaringan tertentu seperti penolakan layanan DOS. Kita lanjut ke yang terakhir ya. 16.3.7 yaitu keamanan titik akhir. Jadi endpoint atau host adalah sistem komputer atau perangkat individual yang bertindak sebagai klien jaringan. Endpoint umumnya meliputi laptop, desktop, server, dan smartphone ataupun tabel perangkat akhir, teman-teman. Mengamankan perangkat akhir adalah salah satu pekerjaan paling menantang bagi administrator jaringan karena melibatkan sifat manusia. Sebuah perusahaan harus memiliki kebijakan yang berdokumentasi dengan baik dari karyawannya. Harus menyadari aturan-aturan ini. Karyawan perlu dilatih tentang penggunaan jaringan yang benar. Kebijakan seringkali mencakup penggunaan perangkat lunak antivirus dan pencegahan intrusi host. Soal keamanan perangkat endpoint ya, yang lebih komprehensif bergantung pada kontrol akses jaringan. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Rilis Mayangsari dengan NPM 257821000. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada chapter sebelumnya yaitu 16.3 dan di sini saya akan menjelaskan pada chapter 16.4 yaitu device security. Jadi kita akan membahas beberapa device security. Yang pertama ada Cisco Auto Secure, terus password security, additional password, enable SSH dan disable unused service. Nah, yang pertama adalah Cisco Auto Secure. Ini tuh merupakan fitur yang disediakan Cisco untuk membantu meningkatkan keamanan router secara otomatis. Ya, saat router baru diinstal, konfigurasi keamanannya masih menggunakan pengaturan bawaan atau default. Jadi pengaturan tersebut biasanya belum cukup, jadi perlu diperkuat. Nah, gimana dengan memperkuatnya? Dengan perintah Auto Secure. Nah, router akan melakukan konfigurasi keamanan secara keamanan dasar lah secara otomatis. Namun, Auto Secure ini hanya membantu meningkatkan keamanan, bukan berarti 100% aman dari semua serangan. Selain itu juga ada ini password security ya. Di sini merupakan lapisan keamanan pertama pada perangkat jaringan. Nah, di Cisco ini memberikan beberapa rekomendasi nih. Misalnya minimal terdiri dari 8 ya. Minimal terdiri dari 8 karakter, tapi lebih baik 10 karakter. Terus menggunakan kombinasi yang kompleks, huruf kecil, huruf besar, nomor, simbol, dan spasi. Oke. Terus ada tidak menggunakan nama dan tanggal lahir atau kata yang mudah ditebak
dan mengubah password secara berkala, serta tidak menulis password di tempat yang mudah ditemukan. Cisco juga menyarankan penggunaan password menggunakan passphrase ya, seperti ini mungkin ya. Oke, selanjutnya ada additional password security. Ini password yang kuat. Selain membutuhkan password yang kuat, Cisco juga ada fitur tambahan. Yang pertama ada service password encryption. Nah, perintah ini kan sering kita gunakan saat hands-on atau saat mengkonfigurasi router ya. Nah, di sini itu fungsinya itu untuk mengenkripsikan password sehingga password itu nggak terlihat dalam bentuk teks biasa ketika konfigurasi router ditampilkan. Nah, terus ada yang kedua lagi nih, ada security password min length. Nah, ini tuh fungsinya buat nentuin panjang minimal password gitu. Terus ada juga login block for 120 attempts 3 within 60. Nah, ini fungsinya itu untuk mencegah serangan brute force, yaitu percobaan login berulang-ulang hingga password berhasil ditebak. Contohnya itu kayak misalnya ada seseorang nih yang masukin password sebanyak 3 kali dalam 1 menit. Nah, akses loginnya akan diblokir selama 2 menit atau berapa bisa diatur ya. Lalu ada exit timeout, juga ada exit timeout ini fitur yang mengeluarkan pengguna secara otomatis jika nggak ada aktivitas selama beberapa menit gitu. Nah, hal ini penting karena administrator ini tidak lupa logout saat meninggalkan komputer. Nah, itu fitur-fitur Cisco ya. Yang selanjutnya adalah enable SSH, yaitu secure shell. Sebelum banyak administrator yang gunain telnet untuk mengakses router dari jarak jauh, telnet ini ternyata punya kelemahan. Jadi dipakailah atau menyarankanlah Cisco ini menggunakan SSH karena seluruh komunikasi akan dienkripsikan sehingga jauh lebih aman. Nah, untuk mengaktifkannya gimana nih? Ada yang step pertama yaitu mengkonfigurasi device hostname pada perangkat yang unik, lalu membuat nama domain, mengenerate kunci enkripsi SSH trafficnya, lalu membuat password, memverifikasi database lokalnya, membuat password, terus mengatur login menggunakan database lokal. Lalu yang keenam ini mengizinkan akses melalui SSH pada line VTI. Jadi nanti ada konfigur VTI gitu. Nah, di sini nih komen-komennya ada configure terminal, lalu kita beri nama, terus kasih IP domain, crypto key generate tadi untuk modulus 1024. Terus ada username-nya pakai line VTY, login lokal, password, SSH, dan exit-nya ini namanya enable SSH. Lalu ada disable Uniswitch service yang terakhir nih. Kan biasanya switch sama router ini biasanya memiliki beberapa layanan yang aktif. Padahal belum tentu yang semuanya digunakan gitu kan. Nah, layanan ini yang tidak digunakan ini sebaiknya dimatikan. Karena apa? Karena menghemat CPU dan RAM. Terus mengurangi celah keamanan juga, lalu mencegah penyusup memanfaatkan layanan tersebut. Contohnya nih, kita menonaktifkan HTTP server kalau nggak digunain, terus menonaktifkan telnet, mengizinkan hanya SSH yang bisa mengakses saat remote gitu. Nah, dengan gitu kita bisa mencegah celah-celah keamanan yang diambil oleh penyusup. Terus kita sudah sampai di penghujung ya, ternyata tinggal pakai tracer lab gini aja. Nah, di sini berarti kesimpulannya keamanan jaringan itu nggak cukup cuma masang router dan switch dengan konfigurasi yang ada
pada dasar mereka. Administrator itu juga bisa melakukan konfigurasi keamanan. Yang pertama ada Cisco Auto Secure, password and security-nya, terus additional password security, enable SSH, serta disable unused service. Nah, ini salah satu bisa digunain untuk menjadi administrator jaringan. Oke, mungkin presentasi dari kelompok kami saya cukupkan atau saya akhiri pada presentasi saya. Saya Lilis Mayangsari mewakili segenap kelompok kami dan teman-teman saya. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan kurang enak didengar. Saya mewakili teman-teman saya mengakhiri sesi presentasi ini. Saya Lilis Mayangsari pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.